ayam. Atong rewe, aduh. Arif rewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mang Dragon. Bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong ya, bukan di program ngabako ya, tapi di program biasa Open BO ya, atau Open Brain Operating System ya. Yes. Misi salah batur teh Open BO cenah yeuh. Aplikasi hejo. Bukannya ini mah bukan, tapi Open Brain Operating System ya gitu lah. Pokoknya mah nanti otak kalian akan diotak-atik supaya tidak terkotak-kotak oleh Kang Wiwitnya. Tak ingatkan ya. Nah, Kang Wiwit ya. Ini di jaket saya musim dingin di Bandung nggak enak teh? Ya, sebenarnya saya dingin juga, cuman karena tidak bawa jaket. Jadi. Aduh, kayaknya emang badai lagi. Nah, Kang Wiwit, ya. Ini langsung saja ya. Saya teh sempat mendengar ya, ada istilah ya, namanya teh yang saya dengar itu alpha male. Nah, sebenarnya apa sih? Jadi ayah selintingan orang-orang tuh ngomong-ngomong alpha male. Nah, sebenarnya alpha male itu apa sih? Ya, apakah itu berdampak baik atau buruk terhadap kita? Oke. Jadi memang dari tahun 2000-an itu mulai ada digulirkan namanya alpha male, being alpha katanya gitu kan. Jadi kalau kita runut dari sisi bahasa, alpha itu adalah alfabet dalam Romawi, alfa, beta, theta, delta, gamma, ya, sampai omega terakhir. Jadi bahkan ada di kitab Bible itu adalah Tuhan itu adalah aku ada alfa dan omega, aku ada awal dan akhir. Nah, karena kata-kata alfa itu awal dan akhir, sehingga alfa itu dikonotasikan dengan sesuatu hal yang dominan, suatu hal yang pertama, diarahkan ke wilayah kepemimpinan ya, dan juga mulai diarahkan ke arah wilayah maskulinitas. Oke, jadi kalau didefinisikan berarti alpha male berarti ada seorang male itu kan laki-laki ya, laki-laki yang memiliki kepemimpinan, keteguhan keutuhan diri ya, kekuatan karakter, punya ego yang cukup besar gitu kan, terus dia biasanya bisa kontrol diri dan jiwanya tuh melindungi, mengayomi, memimpin, mendampingi gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga alpha male kalau didefinisikan lebih lanjut lagi adalah tipe orang yang bisa memberikan rasa aman terhadap pasangan, terhadap lawannya, terhadap female kan. Nah, memberikan rasa aman, tapi kurang memberikan rasa nyaman. Jadi dia lebih tanggung jawab, lebih melindungi, tapi agak kurang romantis. Kan asal lucu ya kalau misalkan, karena alpha itu biasanya digunakan di wilayah-wilayah fauna. Misalkan dalam kelompok serigala ada yang jadi alfanya, pemimpinnya mungkin ya. Nah, biasanya kalau serigala lihatnya jangan lihat dari yang pertama, kalau mereka jalan itu berbaris kan, bukan yang paling pertama justru kalau alpha tuh. Biasanya mereka paling belakang. Memastikan semuanya adalah terkendali dan aman. Kalau dalam singa ada namanya pride. Nah, kalau kan kelompok singa itu namanya pride. Itu ada alfanya biasanya. Gitu kan. Nah, dan setiap kalau di gorila namanya silverback. Jadi si punggungnya itu warnanya silver. Nah, itu dia alfanya. Makanya dari gambaran-gambaran itu kebayang dong, singa alfa, serigala alfa. Kan bayangannya bukan lemah ya, bukan yang iya apa kabar gitu, nggak gitu kan, kalau ada tantangan, aduh aku gila, nggak gitu kan, alfa gitu kan, artinya selalu tegap, tegas, mampu memberikan pilihan dan selalu punya pilihan. Gitu. Nah, itu yang banyak direkomendasikan sekarang, digaung-gaungkan nih, gitu. Karena ternyata memang kenapa itu bisa muncul di Indonesia, banyak marak juga karena Indonesia kan termasuk negara ketiga fatherless nation. Negara ketiga. Di Indonesia itu lebih banyak dominannya adalah laki-laki yang beta. Maksudnya, apa kebalikan dari alpha? Bukan kebalikan, tapi mungkin lebih ke dia kalau beta tuh lebih toleransinya lebih tinggi, lebih pragmatis, gitu kan, lebih nurut. Udahlah, nggak ada ribut, yuk, nggak apa-apa. Jadi di sini dia lebih ke tidak menghindari konflik. Ya, dia menghindari konflik. Nah, oleh karena itu biasanya yang beta ini ada dalam pengaruh, ciri laki-laki beta adalah gini, dia mengatakan wanita selalu benar. Benar nggak? Pernah dengar istilah itu nggak? Saya banget. Gitu. Terus dia nggak nyaman kalau pasangannya marah. Gitu kan. Terus juga dia biasanya lebih romantis biasanya. Fokusnya adalah memberikan rasa nyaman. Yang penting nyaman. Tapi kekurangannya laki-laki alpha itu biasanya dia kurang punya tujuan. Laki-laki beta, kalau beta itu kurang punya tujuan. Ketika ada menghadapi tantangan, dia lebih mudah tergoyangkan karakternya dan kurang juga memiliki karakter. Dan biasanya dia bisa lihat dari kebiasaannya.
Nah, kebiasaannya itu biasanya lebih ke kurang ada disiplin dalam hidupnya. Oke. Nah, bisa nggak seorang tuh pindah dari beta ke alfa gitu? Bisa. Caranya? Kebiasaannya dirubah. Kebiasaannya dirubah. Nih, kebiasaan alfa nih ya. Alfa tuh dimulai dari kebiasaan tidur. Saya pernah ngebahas ini kalau nggak salah. Iya. Pertama, jam tidur. Kalau jam tidur diatur dengan, jadi jam tidur, kalau dia bisa ngatur jam tidur nih, jam tidur jam 10, atau jam 11, terus, maka dia pasti bisa ngatur jam bangun. Oke. Udah otomatis itu mah, ya. Karena jam tidur itu bukan jangan dianggap remeh. Karena Anda untuk bisa tidur setiap hari jam 10, Anda harus menahan godaan untuk nongkrong, untuk chat, untuk main game, untuk nonton, gitu kan, nonton Netflix atau apapun, gitu kan. Nah, jadi kalau Anda mau memastikan secara otomatis nih, kalau kita memastikan bahwa orang alfa mengatakan, saya mau tidur jam 10, berarti sebetulnya dia itu sudah merunut agenda dia dari siang ke sore. Betul nggak? Betul. Ya kan? Nggak mungkin misalkan, saya mau tidur jam 10, tiba-tiba teman, kita nge-gym jam 7 malam. Sebentar gitu kan. Saya harus ngobrol sama istri, saya harus bercengkrama sama anak, jam 7 nge-gym, taruhlah sejam 2 jam. Aduh, nggak deh, gitu kan. Jadi merunutkan semuanya aktivitas kesehariannya. Nah, berimbas pada jam bangun. Nah, gitu. Itu pertama ya. Jadi, alfa itu dominannya adalah lebih ke kebiasaan sifatnya disiplin. Walaupun kecil. Nah, kalau yang beta, biasanya kurang disiplinnya. Biasanya mereka kalau nge-gym, semangat nge-gym. Oh, batur, jadi ya. Nah, itu udah beta banget. Nah, tapi kayak gitu ya. Nah, jadi, dan siapa sih yang lebih menarik di mata perempuan? Tidak semua alfa menarik mata perempuan. Perempuan pun kalau perempuan alfa akan menarik alfa lagi, gitu kan? Nah, kadang-kadang ada perempuan alfa dapetin laki-laki beta, jadinya DKI. DKI apa tuh? Di bawah ketiak istri. Gitu kan? Artinya, dan sebetulnya walaupun kelihatannya kasih, wah teman-temannya misalnya, kamu hebat ya istri tapi bisa mengatur suami. Sebetulnya di lubuk hati yang paling dalam mah, dia tuh sebenarnya nggak nyaman. Kenapa? Karena dia nggak ada perlindungan. Dia harus mikir semuanya sendirian, gitu kan? Kenapa? Karena laki-lakinya tanda kutip, ketika ada masalah kurang bisa diandalkan untuk memberikan ketenangan, memberikan rasa aman, melindungi, seperti itu. Bukan begini lah. Perempuan dilindungi bukan berarti perempuan itu lemah. Tapi itu karena haknya. Ya. Contoh saya tanya, kalau kita melindungi anak kita, apa karena anak kita lemah? Enggak juga kan? Anak kita punya kekuatan juga. Cuma masalahnya kita melindungi karena satu, karena haknya dia untuk dilindungi, dan kewajiban kita untuk melindungi. Gitu. Jadi jangan biasanya bahwa jangan serendah itu bahwa dilindungi berarti aku lemah. Enggak. Yang dilindungi itu bukan karena dia lemah. Contoh, Anda mau nggak melindungi agama Anda? Mau dong. Ya, apakah nggak agama Anda lemah? Enggak lah. Kan Allah berkata, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Apakah Allah begitu lemahnya untuk ditolong? Bukan kan? Ini kewajiban kamu sebagai seorang hamba. Kayak gitu. Jadi tidak, maksudnya bagus juga ya si alpha male itu, bahkan mungkin rekomendasikan untuk menjadi alpha male. Memang kalau yang alpha itu biasanya 80% energi maskulin, 20% energi feminin. Nah, direkomendasikan memang setiap laki-laki itu punya dominasi alpha. Gitu kan. Contoh nih, Rasulullah SAW kan dia tuh alpha banget. Ya, tapi bukan berarti menghilangkan si femininnya. Rasul tuh sering mengecup anaknya, lembut pada yang lemah, dan dia tegas pada musuhnya, gitu kan. Dan dia juga berani tegas pada dirinya sendiri dan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau salah dia bilang salah. Tapi kan kalau beta nggak gitu. Kalau salah, nggak enak. Karena toleransinya tinggi ya. Betul. Karena tadi sebenarnya kayak nyaman, bukan aman, tapi nyaman. Gitu. Tapi beta pun tidak jadi salah juga mungkinnya. Ya, sebetulnya kalau beta itu bukan salah jatuhnya, tapi kasihan. Ketika laki-laki dia jadi beta, biasanya dia nggak bisa mencapai pencapaian maksimal dalam hidupnya. Biasanya ya. Kenapa? Karena dia terhalang dengan rasa nyaman. Biasanya kalau beta tuh sifatnya gini, kan ada camper, ada quicker, ada winner. Kalau beta itu biasanya quicker. Paling tinggi itu quicker. Udah nyaman di sini. Camper. Udah naik setengahnya. Di pemandangan sini udah bagus dah. Udah sini aja dah. Udah ngapain gua? Bedanya cuma berapa meter gitu. Tapi kan kalau winner kan bukan masalah nyaman atau nggak nyaman. Tujuan saya sampai puncak. Dikejar terus. Setidaknya selama itu tidak toksik ya. Gini, laki-laki itu harus punya cita-cita, tapi nggak boleh punya ambisi. Terlalu berambisi maksudnya. Segala sesuatu yang terlalu kan nggak bagus. Gitu kan. Jadi alpha itu dominannya dia punya ambisi. Kenapa? Dia ingin mencapai cita-citanya. Ya.
Jadi mudah-mudahan saya akan berubah menjadi alpha male. Oh, sekarang belum alpha ya? Belum. Kelihatannya kalau Kang Rian udah alpha sebenarnya. Tinggal di trigger aja. Tinggal trigger aja. Jadi tidak menjaminnya awak gede apa tuh menjamin. Kan banyak ada bola gede pas ada kecoa. Jadi bukan dari penampilan alpha. Cuman biasanya kalau alpha memang penampilannya ikut-ngikutin. Tapi jangan dimulai dari penampilan dulu. Bukan dari luar tapi dari dalam. Ya itu dianya. Jadi itulah kesimpulan mengenai alpha male dan alpha beta dan alpha sampai omega ya. Tapi satu lagi Kang Wid, alpha female ada juga. Ada. Kurang lebih sama. Jadi biasanya kalau alpha female tuh dia energi feminimnya lebih energi maskulinnya lebih besar dari 20%. Kita biasanya kan kalau perempuan itu kan 80% energi feminim, 20% maskulin. Nah, ketika dia beta jadi alpha female biasanya kena lingkungan. Dia punya dicetak, dibimbing, digembleng baik itu oleh lingkungan, baik oleh pola didik orang tuanya untuk jadi punya disiplin, punya keteguhan, Nah, perhatikan ya, semua alpha female biasanya pembawanya kayak laki-laki. Tomboy lah ya. Enggak juga tomboy juga. Coba misalkan gini, dia lebih senang yang simple. Ketika mengambil keputusan cepat, gitu kan. Enggak suka yang dandan lama-lama. Itu udah ciri-ciri alpha nih, gitu kan. Kenapa? Ya jadi pembawaan kebiasaan sisi maskulinitas terbawa terus. Walaupun dia dandan, biasanya lebih senang yang simple-simple. Gitu kan. Potongan rambut biasanya nggak terlalu suka yang mengurai terlalu panjang. Biasanya agak pendek, kalau nggak diikat, gitu kan ya. Gitu. Itu salah satu ciri imbas dari seorang alpha female. Gitu. Jadi antara feminim dan maskulin itu bukan berarti feminim itu kecewek-cewekan, bukannya? Bukan. Atau maskulin itu jadi tomboy, bukan seperti itu, tapi lebih ke kebiasaan menurut ya, lebih ke karakter, pembawaan dan mengambil keputusan. Itu dia. Menarik sekalinya. Aduh, obrolannya daging hungkul, cek teh mah daging hungkul ya. Itu saja mungkinnya dulu Magno TV untuk episode Open BO kita kali ini. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ke Kang Wiwin ya, langsung saja di DM ke @mangdragontv di Instagram atau langsung di komen di kolom komentar video Open BO ini. Atau misalkan mau sekalian ya dibaca karakternya Kangnya, bisa ditulis terus dipoto gitu modelnya. Nah, itu lebih enak sih karena mah di Kang Wiwin nanti dikasih rekomendasi solusinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dulur-dulur Magdragon TV ya. Itu saja Kang Wiwin, terima kasih. Sama. Jangan lupa jampe-jampe harupat. Ya, dulur Magdragon, jangan lupa sadegi kedujeng hati, sarenggak kedujeng pikiran, mameh praksing hati-hati, mun sidik salah singkilan. Kayaknya nanti kita akan kasih giveaway deh bagi orang-orang yang bisa hafal. Betul. Ya, ada giveaway nanti ya. Hafal atau tahu artinya? Iya, betul. Ya. Ngomong-ngomong tahu artinya, saya jadi ingat akhir dari video ini.